Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Akmal Fauzia, NPM saya 193516416701. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk berpikir untuk memenuhi tugas pertama psikologi komunikasi. Apa sih berpikir itu? Berpikir adalah kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Untuk apa sih kita berpikir? Yaitu untuk mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Cara berpikir ada dua, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik. Berpikir autistik yaitu melamun, berfantasi, dan menghayal. Sedangkan berpikir realistik yaitu menggunakan nalar dan logis. Terdapat jenis-jenis berpikir realistik, yaitu berpikir deduktif atau silogisme, yaitu berpikir dengan mengambil kesimpulan dari dua pernyataan. Contohnya, semua manusia akan mati. Buyung manusia, maka buyung akan mati. Formulanya yaitu, jika A benar dan B benar, maka akan terjadi C. Selanjutnya, ada berpikir induktif, yaitu cara berpikir mulai dari hal-hal khusus ke hal-hal umum atau generalisasi. Akurasi hasil berpikir induktif bergantung pada seberapa memadainya kasus yang dijadikan dasar. Misalnya, Evi adalah mahasiswa jurusan komunikasi. Evi pandai pidato. Semua mahasiswa jurusan komunikasi pandai pidato. Selanjutnya, berpikir evaluatif, yaitu berpikir secara kritis, menilai baik buruk segala sesuatu, mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya, bagaimana penilaian terhadap opening Asian Games di Jakarta. Selanjutnya ada berpikir analogis, yaitu umumnya orang menggunakan perbandingan atau kontras. Kita berpikir secara analogis setiap kali kita menetapkan keputusan tentang sesuatu yang baru dalam pengalaman kita dengan menghubungkannya pada sesuatu yang sama pada masa lalu. Dalam tingkatan berpikir ada tiga, yaitu berpikir konkret, berpikir skematis, dan berpikir abstrak. Dalam berpikir konkret, kegiatan berpikir masih memerlukan sesuatu yang nyata. Tingkat berpikir konkret ini pada umumnya dimiliki oleh anak-anak. Lalu ada berpikir skematis, yaitu membutuhkan penyajian bahan, skema, diagram, simbol, atau coretan-coretan. Walaupun pada tingkatan ini kita berhadapan pada situasi nyata, tetapi dengan bantuan bagan, skema, dan lainnya dapat memperlihatkan hubungan persoalan yang satu dengan persoalan yang lain, sehingga masalah yang dihadapi dapat terungkap secara keseluruhan. Dan selanjutnya adalah berpikir abstrak, yaitu berhadapan dengan situasi dan masalah yang tidak terwujud. Akan pikiran kita bergerak bebas dalam alam abstrak, baik berupa situasi nyata maupun bagan-bagan simbol dan lainnya untuk tidak membantunya. Dalam berpikir, ada yang namanya berpikir kreatif atau creative thinking. Berpikir kreatif diperlukan mulai dari komunikator yang harus mendesain pesannya, insinyur yang merancang bangunan, ahli iklan yang harus menatap pesan verbal dan pesan grafis, sampai pada pemimpin masyarakat yang harus memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah sosial. Kreativitas melibatkan respon atau gagasan yang baru, atau yang secara statistik sangat jarang terjadi dan dapat memecahkan masalah persoalan secara realistis. Kreativitas merupakan usaha yang mempertahankan insight yang orisinal, menilai dan mengembangkannya sebaik mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif yaitu kemampuan kognitif, kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan yang berlainan, dan fleksibilitas kognitif. Sikap yang terbuka yaitu sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Dan orang yang kreatif tidak senang digiring, ingin menampilkan dirinya semampu dan semaunya. Konsep diri yang ada pada diri saya adalah saya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya yaitu saya ingin mencari tahu sesuatu yang baru dan saya mudah menerima masukan dari orang lain. Kekurangan saya yaitu saya mempunyai sifat pendiam dan pemalu ketika bertemu dengan orang baru dan butuh memasukkan diri saya. Sekian penjelasan dari saya mengenai berpikir, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.